Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Hanya hari Sabtu, terus Minggu dan Senin kan tetap di Indramayu, masih di Indramayu. Tapi acara lain, acaranya adalah presentasi, Pak. Baik, terima kasih konfirmasinya. Oke ya, sebentar. Baik, kita mulai aja. Jadi hari ini saya diminta untuk mengisi pembelajaran tamu yang berjudul pengenalan dan perancangan dasar IoT. Oke, sebagai informasi bahwa Indonesia ya telah memasuki industri 4.0. Saat itu 4 Maret 2018 ya, pemerintah ya, meluncurkan program Making Indonesia 4.0 ya. Jadi baik Kementerian Perindustrian waktu itu didampingi oleh Pak Presiden Jokowi ya meluncurkan program Making Indonesia 4.0. Perkembangan industri ya kita tahu udah masuk ke sampai revolusi industri 4.0 ya. Kalau kita lihat dari revolusi industri pertama ya, di akhir abad ke-18 di situ ditandai dengan mulai munculnya alat tenun mekanis ya. Lalu di awal abad ke-20 revolusi industri kedua ya ini ditandai dengan mulai adanya lini-lini produksi ya ini contohnya di rumah potong hewan di Cincinnati Amerika. Lalu makin ke sini muncul lagi revolusi industri ketiga ya di awal tahun 1970 ditandai dengan munculnya PLC ya atau Programmable Logic Control. Di sini udah mulai ada otomasi, udah ada penggunaan perangkat elektronika dan informatika ya untuk otomasi produksi. Nah, saat ini kita udah masuk ke revolusi industri keempat, ya, banyak orang yang nyebut sebagai sistem cyber fisikal, di mana udah terjadi konektivitas antara manusia, mesin, dan data di mana-mana ya. Jadi udah mulai, kalau tadi revolusi industri ketiga itu otomasi, tapi tidak terkoneksi dengan internet. Lalu di revolusi industri keempat mulai terkoneksi dengan internet. Oke, industri 4.0 memiliki banyak teknologi pendukung ya. Ada cyber security, cloud computing, mobile technology, mesin to mesin, 3D printing, advanced robotic, big data, IoT, RFID, artificial intelligence. Nah, khusus kali ini kita akan bahas ya terkait dengan Internet of Things. Cuma kita tidak akan bahas secara detail, tapi lebih ke kenapa sih Internet of Things itu ya, sangat cocok untuk dipelajari oleh para mahasiswa. Ya. Dan perancangan dasarnya seperti apa sih? Oke, ini jadi kita masuk. Kenapa sih kita harus belajar IoT? Oke, kita lihat tren IoT di Indonesia. Ya, ini saya menggunakan Google Trend, salah satu fasilitas dari Google yang bisa mengetahui tren apapun ya. Nah, ini saya masukkan Internet of Things sebagai kata kunci. Lokasinya di Indonesia 5 tahun terakhir, tapi ini dari 2014 sampai 2019. Kita lihat ya trennya itu semakin meningkat. Nah, di 2019 kan pandemi ya. Pertengahan 2019 awal 2020 mulai pandemi. Jadi ini kita lihat ya. Tadi ini kan dari 2014 sampai 2019. Sekarang kita lihat trennya 2018 sampai 2023. Jadi kita mundurkan setahun ya. Setahun sampai saat ini. Kita lihat di 2020
sampai dengan 2022 ya, awal 2022 kita lihat stagnan ya, cenderung turun dan stagnan, dan sekarang mulai naik kembali ya. Jadi ini ketika pandemi perkembangan IoT sempat menurun, atau kalau tidak mau kita sebut stagnan ya, jadi menurun dikit lah ya. Tapi tetap masih banyak orang yang mencari informasi terkait IoT. Oke ya, jadi kenapa sih kita harus belajar IoT? Yang pertama, tren. Nah, IoT itu adalah tren. Yang kedua, kita lihat ya dari hasil riset ya, bahwa pasar IoT dari 2019 sampai 2020 nih, kita lihat. Ya. Nanti di tahun 2030 ada lebih dari 24,1 miliar device ya, IoT device. Ya. Dengan ya, uang yang beredar di sana adalah 1,5 triliun dolar. Ya. 1,5 triliun dolar. Oke, ini kita lihat nih ada device terkait media, smart grid, terus connected vehicle, lighting. Nah, ini hanya presentasi dari 24,1 miliar ini ya. Oke, terus kita lihat nih dari service 1 triliun dolar, sedangkan dari hardware 520 miliar dolar. Ini ya, negaranya Amerika Utara, Eropa, dan China. Oke, kita lihat lagi. Jadi yang tadi ya, kenapa sih kita harus belajar IoT? Yang pertama adalah memang trennya saat ini. Kedua, pasarnya sangat besar. Ya. Jadi kita harus berperan aktif. Daripada Indonesia hanya menjadi pasar, tentu akan jauh lebih bermanfaat jika kita juga menyiapkan diri untuk ikut mendapatkan ya, cuan dari Internet of Things. Oke, yang berikutnya adalah IoT itu relatif mudah dipelajari. Ya. Simpelnya begini, kalian ke Google, kalau kalian ketikkan tentang belajar IoT ya, atau tutorial IoT itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan. Bukan cuma di Google, tapi juga di YouTube. Banyak video-video terkait dengan belajar IoT ini. Ya. Oke, yang berikutnya ya, tadi udah yang pertama, kenapa sih kita harus belajar IoT atau paham tentang IoT? Tren, pasarnya besar, relatif mudah. Yang berikutnya adalah relatif murah. Ya, kita lihat kenapa sih dibilang relatif murah. Nah, ini kalau kita masuk ke marketplace ya, kita cari tentang IoT. Nah ini adalah kit-kit IoT yang sudah lumayan lengkap ya, starter kit. Ya. Kita lihat harganya. Ya. Jadi untuk belajar ya, kita oprek-oprek untuk nyoba segala macam itu bisa dibilang relatif murah dibanding dengan teknologi lain. Ya. Teknologi lain pendukung industri 4.0. Ya. Oke, yang berikutnya adalah pemerintah juga berperan aktif dalam pengembangan IoT. Ya, kita lihat tadi ya di 2018 pemerintah baru mencanangkan Making Indonesia 4.0. Di 2019 sudah muncul SKKNI Internet of Things. Jadi standar kompetensi nasional ya. Jadi sudah ada sertifikasinya ya. Jadi sekarang ini udah ada sertifikasi tentang Internet of Things. Padahal kalau dilihat tadi baru setahun sebelumnya diluncurkan program Making Indonesia 4.0, 2019 langsung disiapkan sertifikasinya. Oke, jadi kesimpulan awal ya bahwa IoT itu adalah sesuatu yang kekinian ya. Tadi karena trennya sangat bagus. Terus potensial, tadi kita lihat ya, potensi pasarnya sangat menjanjikan. Lalu disupport oleh pemerintah. Relatif mudah dipelajari. Relatif murah. Ya, jadi sebagai anak zaman now ya, adalah wajar jika kalian paham tentang IoT. Ya.
apapun background pendidikan kalian ya, paham IoT. Ya, mungkin nanti disesuaikan dengan background masing-masing ya. Kalau yang dari IT, elektro atau yang terkait tentu akan lebih dalam. Sedangkan kalau yang di luar itu ya yang penting tahu apa itu IoT. Oke, berikutnya tadi kan IoT itu penting dipahami ya. Kadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang umum. Ini seringkali saya temui gitu ya. Saya mau belajar IoT. Nah, ini mulai belajar dari mana? Tadi kan informasinya banyak. Ketika googling gue bingung juga nih, terlalu banyak gitu ya. Terus apakah belajar Arduino, Raspberry, sensor-sensor atau lainnya? Apakah belajar tentang LoRa, NB-IoT, Wi-Fi, 4G, 5G dan sebagainya. Mungkin kalian juga dengar tentang AWS, Google Cloud, Jasper dan sebagainya. Atau langsung praktek aja nih ya. Mau belajar enakan praktek buat langsung. Atau bikin aplikasinya dulu ya, karena IoT tetap meskipun dia secara prinsip ada hardware tapi tetap butuh aplikasi untuk menjalankan. Terus mau belajarnya dari mana gitu ya. Tadi kan mulai belajarnya belajar apaan, terus belajarnya di mana, sama siapa, kapan gitu. Ya, apakah ikut komunitas, ikut seminar-seminar, workshop. Terus mungkin ada juga banyak yang bertanya ya, memberikan pernyataan bahwa saya mau buat startup IoT. Tapi apa yang mau dibikin gitu ya. Kayaknya IoT keren nih, tapi apa yang mau dibikin ya. Akhirnya balik lagi gitu, mau buat sistem apa, terus mau belajar di mana. Akhirnya itu ngeluping lagi ke atas gitu ya. Jadi kok jadi malah bingung gitu ya. Kan tadi kita harus belajar IoT tapi kok jadi bingung sendiri gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa pada hari ini kita coba kupas ya, meskipun ini hanya dasar ya. Setidaknya ada gambaran IoT itu apa sih dan kira-kira perancangannya seperti apa dan kira-kira apa, seberapa besar atau apa sih aja sih yang bisa kita buat dari IoT ini. Ya, jadi kita coba lihat dulu ya, IoT itu apa sih. Nah, jadi pertama kali ya, istilah ini dikemukakan oleh Kevin tahun 99 untuk mendeskripsikan suatu sistem di mana internet terkoneksi ke dunia fisik melalui berbagai sensor. Nah, sampai saat ini nggak ada yang sepakat definisi pastinya adalah ini, itu, atau yang lainnya. Tapi pada dasarnya yang dimaksud IoT adalah peralatan yang terhubung melalui jaringan atau internet sehingga dapat melakukan transfer data atau aksi tanpa perlu interaksi manusia. Nah, IoT ini menjembatani antara dunia fisikal dengan dunia digital. Kalau kita coba lihat, jadi ada dunia fisik, ada dunia digital, tengah-tengahnya itu adalah IoT. Jadi misalnya fisikal ya ada manusia, lingkungan, mesin, dan sebagainya. Sedangkan dunia digital, ya aplikasinya, server, database, big data, dashboard, dan sebagainya. Jadi IoT lah yang menjembatani antara keduanya. Nah, kalau kita mau coba lihat evolusi dari IoT, ya, ini sebelum adanya internet ya, pre-internet itu adalah bisa dibilang human to human. Jadi ya kalian tentu tidak ngalami ya. Ini dimana telepon dulu dari rumah awal, terus mulai mobile, ya. Tapi fokus ke SMS. Ya. Jadi dulu hanya voice dan SMS. Mulai muncul internet, ya sebelumnya mungkin udah ada internet ya, tapi makin berkembang, mulailah muncul ada email, ada website, mulai ada informasi, hiburan, dan sebagainya. Berikutnya, muncullah web 2.0, Internet of Service. Tadi Internet of Content, ini Internet of Service. Ada e-productivity, e-commerce, dan sebagainya. Berikutnya muncul lagi Internet of People. Nah, ini sosial media. Sekarang masih lagi booming-booming ini sosial media ya. Facebook, YouTube, Twitter, IG, dan sebagainya. Barulah nanti akan muncul lagi
bukan nanti ya, sekarang udah muncul yaitu Internet of Things. Ya, ini istilahnya ada yang nyebut machine to machine dan sebagainya ya. Oke, kalau kita lihat ya, ini gambaran secara umum dimanapun ya, itu udah menggunakan IoT ya. Smart city, smart hospital, smart highway, smart factory, di rumah ya, di rumah sakit, di kantor, di pabrik, perusahaan seperti logistik dan sebagainya. Jadi pada dasarnya sudah terhubung, semua jadi tercatat, semua proses rekam, semua data pribadi dihimpun, semua kebiasaan diarsip. Kumpulannya diekstrak menjadi informasi, kumpulan informasi diekstrak menjadi knowledge, knowledge diekstrak menjadi wisdom, statistik dan analitik menjadi bahan decision making. More wisdom, more decision. Jadi kita lihat nih data pribadi dihimpun, mungkin wah ini privacy gimana? Jadi ketika kita pertama kali terkoneksi dengan internet, kita buka akun email, Gmail, setelah data kita sudah terekam. Ya. Mungkin kalau kalian aktifkan ya history perjalanan gitu ya, nanti kita pada data tertentu akan dikirimi oleh Google ke email ya, ke email kita. Ini loh, setahun ini ya, kita udah kemana aja, dan kita udah muter sekian ribu kilometer misalnya. Nah, itu bisa kita track per bulan, per minggu, bahkan sampai per hari. Tanggal berapa kita kemana aja itu ada datanya. Ya. Kecuali memang saat itu kita matikan internetnya. Tapi kan kita kemana-mana selalu bawa handphone. Kita kemana-mana selalu bawa smartphone. Dimana smartphone kita bisa dibilang, ya kalau nggak mau disebut 100% ya katakan 80-90% akan terkoneksi dengan internet. Dan disitulah jejak kita sudah tercatat, dihimpun, dan diarsip. Baik, sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, kalau nggak ada kita lanjut aja. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar dari IoT. Ya. Kalau kita lihat, ini aplikasi ya, jadi arsitektur IoT. Ya, ini ada aplikasi, ada platform. Ya. Ada yang dipisah seperti ini, ada yang menggabungkan ya, antara aplikasi ya, atau platform. Ada IoT network, ada IoT device. Nah, kita lihat device ini isinya ya sensor, aktuator, physical thing, ataupun virtual ya. Tadi kan menghubungkan antara fisik dengan virtual. Ini networknya adalah koneksi dengan internetnya itu apa? Yang umum kita gunakan adalah mungkin 4G, 5G, atau Wi-Fi. Ya, padahal banyak yang lain ya. Ada Bluetooth, ada Zigbee, atau lainnya nanti kita lihat ya. Ada LoRa. Nanti ini platform, ada aplikasi. Nah, aplikasi nanti tergantung ya. Ada pakai di healthcare, ada di smart home, smart factory, ya, terus smart agribusiness, smart grid, dan lain-lain. Di mana yang sebelah kanan ini adalah security-nya ya. Jadi setiap titik ya, idealnya itu ada security-nya. Oke, kita lanjut terminologi dan cara kerja Internet of Things. Oke, konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana ya. Cara kerja mengacu pada 3 elemen utama dari arsitektur IoT. Yang pertama adalah barang fisik, ya, fisikalnya ada, dilengkapi dengan modul IoT, lalu perangkat koneksi ke internet, ya modem, router, ya smartphone, dan lain-lain. Lalu ada cloud data center untuk menyimpan aplikasi beserta database ya, ini platformnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini ya. Maka tadi di awal sudah disampaikan bahwa IoT itu relatif mudah dipelajari dibanding yang lainnya. Ya. Seluruh penggunaan barang yang terhubung ke internet akan menyimpan data. Data tersebut terkumpul sebagai big data yang kemudian dapat dianalisa
ya, baik oleh tergantung siapa yang buat, apakah oleh pemerintah, perusahaan, atau bahkan negara asing ya, dan akan digunakan untuk kepentingan masing-masing. Ya. Oke, ini paling ujung adalah aplikasi ya. Sekali lagi ada yang membedakan antara platform dan aplikasi, tapi banyak juga yang menjadikan satu antara platform dengan aplikasi. Ya, intinya ini adalah lebih ke software-nya. Oke, kita coba bedah lagi. Ini komponen IoT tadi kan ada device, ada konektivitas, ada si platform. Ya, ini ada banyak nanti device-nya apa aja, konektivitasnya apa aja, platform juga apa aja. Oke, device merupakan perangkat front end. Ya, biasanya ada microcontroller, ada sensor, ada aktuator, ada power supply. Microcontroller yang umum dan mudah dipelajari ada Arduino, ada Node MCU, ada ESP32, Raspberry Pi, dan tiruannya ya. Karena Raspberry Pi itu termasuk yang bukan termasuk ya, yang paling populer. Nanti ada banyak-banyak tiruannya, ada Banana Pi dan sebagainya. Kita lihat microcontroller. Ya, ini adalah otaknya, ya, otak dari si sistemnya. Nah, ini kan bagian dari device tadi ya. Device ada microcontroller, nanti ada sensor. Ini kita lihat dulu yang microcontroller. Ya. Ini contoh Arduino. Ya, ini contoh ada berbasis ESP32. Ya. Ada Wemos, ada Node MCU dan sebagainya. Jadi alatnya kecil ya, kurang lebih ada yang sebesar korek api, ya. Ada yang sebesar kotak apa ya, mungkin rokok ya, kurang lebih seukuran kartu ya, seukuran kartu. Jadi macam-macam ya. Ini udah ibaratnya kalau di komputer atau laptop ya, ini udah mikroprosesornya lah, otaknya. Oke, ini contoh aja, ini salah satu microcontroller yang namanya ESP32, bentuknya seperti ini, port-portnya banyak ya, ini port-portnya ini masing-masing ada fungsinya ya. Ketika nanti kita mau belajar lebih detail, maka kita harus tahu ini secara umum apa aja pin-pinnya. Tapi kita nggak perlu menghafal, karena informasi-informasi ini udah ada datasheet-nya dan bisa kita cari di Google ya. Oke, yang berikutnya adalah Raspberry. Ya. Ini tingkatannya lebih tinggi, ya, karena dia sebenarnya udah mirip-mirip mini PC. Ya. Spesifikasinya lebih bagus, di mana prosesornya lebih baik, memori lebih besar, I/O-nya lebih lengkap, dan bahkan dia bisa digunakan sebagai mini server. Ya. Raspberry ini yang versi 3. Ya. Sekarang ini yang tadi cloningannya ya. Ada Banana Pi ya. Sekarang harganya lagi naik ya, di atas 2 juta ya. Kemudian ketika pandemi banyak yang butuh, produksinya berkurang. Jadi harga otomatis meningkat. Sensor perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik, ya, cahaya, kelembapan suhu dan sebagainya. Ya, ibaratnya ya. Sensor itu ibaratnya seperti panca indera manusia. Ya. Jadi kan sensing ya, kan panca indera kita mencium ataupun merasakan raba dan sebagainya. Contoh-contoh sensor. Jadi contoh-contoh sensor, ini banyak sekali sensor, ini hanya sebagian kecil sensor. Ya, ada sensor, ada termistor, infrared, ya, ada ultrasonik, gyroscope, accelerometer, sensor hujan, soil moisture, kelembapan tanah, ini sensor cahaya dan sebagainya. Ya. Oke, sebelum saya lebih lanjut, takutnya nanti kejauhan, sebentar saya selesaiin dulu yang sensor deh. Ya, ini contoh ya,
sensor kalau kita lihat harganya ya ada yang ribuan, ada yang belasan ribu ya. Jadi relatif harganya lebih murah. Oke, sebelum dilanjut silakan jika ada yang ingin ditanyakan dahulu ya. Silakan bisa melalui kolom chat, silakan. Ya, kita lanjut. Ya, jadi ini sensor ya, sensor banyak sekali. Jadi sensor ini adalah di titik yang paling depan. Jadi kalau ibarat pemasaran dia adalah salesnya. Jadi apapun yang mau kita deteksi, kita ukur ya melalui sensor ini. Jadi nanti kreativitas kita dalam membuat satu sistem IoT itu sangat tergantung dari keberadaan sensor. Kalau sensor yang nggak ada, barulah kita akan jadi pusing ya. Atau kita harus membuat sensor sendiri ya, baik dengan merakit ataupun menggabungkan beberapa sensor yang ada. Ya. Tapi sampai saat ini bisa dibilang sensor ini udah sangat-sangat beragam. Oke, yang berikutnya konektivitas. Ya. Tadi kita udah bicara device, ya, baik microcontroller ataupun sensor. Berikutnya adalah konektivitas. Ya. Yang paling umum digunakan adalah seluler. Ya. Kita lihat dari dulu 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Ya. Mungkin kalian ngalamin mulai dari 3G dan sekarang 4G. Ya. Dan satu lagi yang juga sangat-sangat umum digunakan adalah Wi-Fi ya, karena ketika kalian di kampus mungkin pakai Wi-Fi atau di tempat-tempat umum juga banyak yang menyediakan Wi-Fi. Padahal sebenarnya banyak sekali konektivitas yang lain. Jadi ada Sigfox, ada LoRa, ya, ada Clean State IoT, ya, NB IoT, ya, dan sebagainya. Kita lihat di sini yang termasuk juga mulai umum digunakan adalah LoRa. Ya. Yang mulai umum digunakan adalah LoRa. Oke, ini kita lihat lagi ya, ada satu sistem ya. Mungkin kita sebelumnya Wi-Fi tahu, Bluetooth tahu ya. Ini ada yang mirip-mirip ya, namanya Zigbee. Zigbee kita lewatin masalah standar, ini aplikasi oke, automation, control, web, video, replacement of cabling. Kita lihat aja dari data rate-nya ya. Jadi data rate Zigbee lebih kecil dari Wi-Fi, lebih kecil dari Bluetooth. Tetapi data rate ini udah lebih dari cukup untuk perangkat-perangkat IoT. Tadi kan kalau IoT sebenarnya data yang dikirim adalah data yang didapat dari sensor. Di mana datanya tuh hanya kecil ya. Misalnya sensor tegangan ya, tentu hanya tegangan aja yang akan dikirim. Jadi tidak butuh data yang besar ya. Terus cara baterai ya, Wi-Fi kalau misalnya dikasih baterai ya paling 1 sampai 5 jam udah habis. Bluetooth juga 1 sampai 7, sedangkan Zigbee mungkin bisa sampai 1000 jam. Jadi tergantung dari ini kondisi ideal ya. Kondisi ideal. Nah, yang juga sangat penting di sini ya, ketika Bluetooth maksimal hanya 7 terkoneksi. Ya. Saya sendiri baru nyoba paling 2 ya, mouse, 3 mouse, keyboard, sama earphone. Dan maksudnya terkoneksi secara bersamaan ke dalam satu device. Ya. Dia maksimal 7. Wi-Fi bisa 32. Ya, jadi satu Wi-Fi kita connect secara bersama-sama maksimal 32. Meskipun pada praktiknya ternyata banyak yang hanya 5, 6 atau bahkan cuman kurang dari itu ya. Gitu udah terkoneksi lebih dari katakan 5, lebih dari 5 itu akan kayak kereset, semua akan mental, harus connect ulang lagi. Ya, jadi kadang misalnya kalian di satu tempat, ya misalnya di kampus, lagi connect enak-enak tiba-tiba terputus, nah, itu salah satu kendala ya. Itu harus dilakukan satu setting, jadi sistem nggak akan pernah bisa lebih dari yang batas maksimalnya. Nah di Zigbee itu bisa sampai 65.000. Jadi 65.000 device terkoneksi secara bersamaan ke Zigbee. Nah, ini ya yang menjadi satu teknologi yang cukup menarik dan mulai banyak digunakan orang.
Bandwidth-nya Zigbee kecil ya, tapi seperti tadi diinfokan bahwa untuk internet itu bandwidth-nya emang butuhnya kecil-kecil aja, ya, karena data yang dikirim tidak terlalu besar. Jarak ya Zigbee kurang lebih ya sama seperti WiFi ya, dia lebih lah 100 lebih, sedangkan WiFi 100. Sedangkan Bluetooth kurang lebih 10 meter ya. Ya kita simpelnya kalau kita pakai mouse Bluetooth atau earphone ya. Nah, yang Bluetooth, headphone yang Bluetooth nggak bisa jauh-jauh. Ya, kalau terlalu jauh terputus ya. Oke, device udah, ya, device udah, terus konektivitas sudah. Maka berikutnya adalah platform. Ini banyak platform-platform, ini open source berarti gratis yang bisa digunakan ya. Jadi kalian nggak terlalu harus rumit ngoding ya, udah banyak platform-platform yang disediakan ya. Bahkan udah ada dashboardnya. Ini beberapa contoh, ada Zeta, Node-RED, Blink, Thingsboard, Some Element. Nah khusus Some Element ini made in Indonesia ya, buatan dari Malang. Maka namanya Sam, kan kalau di teman-teman di Malang suka bacanya dibalik ya, Sam. Jadi ini sebenarnya Mas. Yang umum juga digunakan adalah Blink. Banyak sekali skripsi mahasiswa yang menggunakan Blink, ya, karena relatif mudah digunakan dan secara fungsi cukup baik ya, karena bisa kita install di smartphone kita. Oke, ini Blink. Kalau kita install tampilannya akan seperti ini kurang lebih, jadi ada dashboardnya, ya, jadi cukup menarik ya. Dan gratis meskipun ada batasannya ya, jadi ada batasan nilai kayak ini nih, ada kayak energi ya, ada energi. Nah ada energi maksimal yang gratis ya, kalau mau kita butuh lebih ya kita beli energinya ya. Oke, jadi nanti akan seperti ini ya, jadi ada Blink server ini, jadi udah nanti ketika sudah di setting, udah dipasang ya, udah nggak perlu lagi laptop. Jadi si device nanti akan connect ke melalui internet ya ke server Blink. Nanti di sisi kita user ya, di smartphone ya, tinggal menggunakan aplikasi Blink untuk mengakses device-device IoT yang kita buat. Oke, ini sedikit ya, tadi di industri 3.0 ada PLC, sedangkan di 4.0 ada IoT. Nah, sebenarnya kalau secara prinsip ya, antara IoT dan PLC mirip ya. Bisa dibilang mirip, ya sama-sama ada otaknya, ada input, ada output. Ini juga ada otaknya ya, microcontroller, ada input, ada output. Bedanya IoT ada konektivitas dengan internet. Saat ini pabrik-pabrik di Indonesia masih banyak yang 3.0, jadi mengandalkan PLC. Nah sebenarnya untuk pindah ke 4.0 nggak harus mengganti PLC-nya, tapi dimodifikasi atau di-upgrade supaya dia bisa terkoneksi dengan internet. Karena kalau kita lihat secara arsitektur dia mirip-mirip ya. Ada input, ada si otaknya, kontrolernya, ada output. Ya, yang bedakan IoT sudah ada konektivitas internet. Oke, nah ini yang berikutnya, tadi udah dasar-dasar IoT. Ya, tadi kenapa sih kita harus belajar IoT? Ya tadi tren, pasarnya besar, mudah, murah, pemerintah juga mendukung. Ya. Jadi kita memang bisa dibilang ya sangat bagus jika paham tentang IoT. Nah, tadi dasar-dasar IoT udah, jadi intinya ada device-nya, ada sensor, ada controllernya, lalu ada konektivitasnya, internet, lalu ada platform atau aplikasi. Ya. Nah, untuk berikutnya kita mau ngerancang IoT. Nah, tentu yang utama nanti akan jadi pertanyaan adalah mau apa yang mau dibuat, lalu pakai apa, lalu kita mulai dari mana. Nanti ada beberapa tantangan ya di device-nya, konektivitas, di platform, aplikasi dan sebagainya. Ya.
Jadi konsep dasar perancangan suatu sistem IoT, ya. Jadi kalau mahasiswa elektro banyak sekali yang sekarang menggunakan skripsinya ya membuat perangkat-perangkat IoT. Ya, sebenarnya dari yang lain juga bisa ya disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing. Nah, ini konsep dasar perancangan IoT. Ya, ketika kita mau buat, tentu di awal kita harus tahu dulu nih, ada masalah yang ingin diselesaikan. Lalu saat ini masalah tersebut diselesaikan dengan cara apa, lalu solusi apa yang ingin dilakukan. Nah, disitulah kita harus kreatif ya. Jadi kita mau bikin apa gitu. Ya tentunya kita bikin sesuatu itu adalah untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Bukan sekedar iseng aja gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu ada satu masalah, kita mau selesaikan dengan IoT, nah, barulah kita melakukan satu perancangan ya. Nah, rancangannya ya tentu seperti tadi, arsitektur IoT terdiri dari device, konektivitas, platform, dan aplikasi ya. Tinggal kita sesuaikan device ya, berarti sensornya apa yang mau kita gunakan. Tergantung tadi, apa yang mau kita sensing, apa yang mau kita ukur. Baru kita bicara controllernya, lalu koneksi, apakah harus pakai Wi-Fi, pakai 4G, atau yang lainnya. Contoh nih ya, ini banjir kan adalah satu masalah yang tidak tiap tahun ada aja lah banjir ya. Kerugian timbul banyak, ya, baik material maupun jiwa. Nah, yang jadi permasalahan ya banjir itu sendiri udah masalah. Nah, ini ada yang bikin bermasalahnya lagi banyak yang tiba-tiba. Gitu. Jadi nggak hujan tiba-tiba banjir, ada banyak. Ya. Kalau kayak di Jakarta itu tiap tahun ada seperti itu ya. Yang disebut sebagai banjir kiriman meskipun ya nggak pas juga ya. Tapi yang jelas banyak banjir yang datang tiba-tiba. Jadi korban maksudnya yang terkena banjir ada yang tidak sempat mengamankan diri atau juga tidak bisa mengamankan barang yang ada. Lagi tidur tiba-tiba bangun udah tergenang gitu. Jadi peralatan elektronik kalau ditaruh di bawah ya akan rusak gitu ya. Nah, udah banyak sebenarnya cara untuk menanggulangi banjir ya. Misalnya pakai pompa air. Tapi kebanyakan pompa air ini masih dioperasionalkan secara manual. Jadi kadang telat, udah banjir duluan baru dinyalakan pompanya. Gitu ya. Jadi banyak pompa yang bermasalah, ya, kadang udah keburu rusak ya, sebelum digunakan. Ya. Jadi di sini tujuan kita merancang sistem IoT ini adalah untuk mengurangi kerugian akibat banjir dengan merancang satu sistem peringatan dini akan terjadinya banjir. Jadi sebelum banjir datang udah ada peringatannya. Ya. Sehingga bisa dilakukan penyelamatan ya baik terhadap manusianya ataupun kepada benda-benda berharga ya sebelum banjir tiba. Ya, jadi misalnya kalau banyak peralatan elektronik ya, kira-kira bentar lagi mau banjir nggak? Karena ada notifikasi, maka itu benda-benda tersebut diamankan terlebih dahulu.